5 tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, teman-teman semua tahu nggak sih, sejarah masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara damai melalui perdagangan dan dakwah. Para ulama memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan menyesuaikan ajaran-ajarannya pada budaya lokal, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Tokoh seperti Wali Songo dan ulama-ulama di berbagai daerah turut membentuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Melalui peran mereka, Islam menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, dapat menjelaskan dan menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, dapat membuat timeline sejarah tokoh penyebaran ajaran Islam dan dapat memaparkannya. Yang ketiga, dapat menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunatullah. Yang keempat, dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam yang telah memiliki sistem kepercayaan dan agama. Di antaranya itu ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada animisme dan dinamisme. Animisme itu berarti kepercayaan terhadap suatu benda yang ada di muka bumi pada kawasan tertentu seperti goa, pohon ataupun batu besar memiliki jiwa atau roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Contoh dari animisme ini adalah ritual pemanggilan roh leluhur. Yang kedua ada dinamisme. Dinamisme ini berarti keyakinan terhadap suatu kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini dapat ataupun mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya. Contoh dari dinamisme ini adalah pemujaan terhadap batu besar. Selain sistem kepercayaan, di sini juga ada periode Hindu-Buddha. Periode Hindu-Buddha diperkirakan masuk pada abad ketiga Masehi dan memberikan pengaruh paling besar di Pulau Jawa. Masuknya kebudayaan Hindu ini juga memberikan masyarakat Indonesia untuk mengenal sistem kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan agama Buddha sendiri menekankan terhadap moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik terhadap sesama untuk mencapai nirwana. Setelah saya memaparkan materi tentang sistem kepercayaan dan periode Hindu-Buddha, saya juga akan memaparkan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam ini dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Setelah itu pada abad ke-8 dan ke-9, penyebaran ini mulai berkembang meskipun belum terbentuknya suatu pemerintahan berupa kerajaan. Di sini ada 3 bukti bahwa Islam pernah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi di Malaka terdapat kampung Islam yang disebut dengan Zabak, Zabai ataupun Seribusa. Yang kedua pada abad ke-11 Masehi ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, bertuliskan angka 1082 Masehi. Yang ketiga ada ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ataupun Raja Samudra Pasai yang pertama kali masuk ke Islam. Selanjutnya, nomor keempat, catatan Marco Polo pada tahun 1292 telah menyatakan bahwa Kerajaan Perla telah menganut agama Islam. Yang kelima, Ibnu Battuta menyatakan bahwa Samudra Pasai menganut paham mazhab Syafi'i. Yang keenam, musafir asal Tiongkok yaitu Ma Huan memberitakan bahwa pada awal abad ke-15, masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Selanjutnya, beberapa teori yang menjelaskan alur masuknya agama Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-15
pada awal abad ke-13 Masehi. Peletak dasar teori Gujarat ini adalah Snok Ronje yang berargumentasi, yang pertama, kurang adanya fakta yang menjelaskan bahwa peranan Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, telah terjalin lama hubungan antar Indonesia dan India. Yang ketiga, adanya manuskrip tertua yang ditemukan di Sumatera tentang Islam. Nah, beberapa argumen terkait teori Gujarat ini dikemukakan oleh beberapa sejarawan, ahli antropologi, dan ahli ilmu politik. Mereka menyimpulkan bahwa teori Gujarat ini terlihat indosentris karena adanya anggapan seluruh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan agama di Indonesia tidak terlepas dari Vivian. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang alur teori penyebaran Islam di Indonesia ke Indonesia, yaitu ada teori Mekah. Menurut Hamka menyebutkan bahwa Islam datang lebih awal ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung oleh pedagang dari Arab. Saat itu Gujarat hanya menjadi tempat singgah, bukan sebagai asal penyebar Islam. Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia dianggap sebagai bukti pengaruh Mekah. Penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang Islam yang berdakwah sambil berdagang. Kemudian ada teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat. Teori ini melihat adanya pengaruh Persia dalam penyebaran Islam ke Indonesia, terutama dari kesamaan budaya, tradisi, keagamaan, serta sejarah hubungan dagang. Menurut teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi dan semakin berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi, yang kemudian membentuk kekuatan sosial sampai politik berupa kekuatan atau kerajaan-kerajaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Strategi merupakan cara yang ditempuh dalam melakukan segala sesuatu. Agar mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan berbagai strategi. Yang pertama, ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan dalam menyebarkan Islam di Indonesia dilakukan oleh orang Melayu karena mereka telah lama menjalin kontak dagang dengan masyarakat Arab. Setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Samudra Pasai, hubungan perdagangan semakin ramai dan intensif dilakukan oleh para ulama dan pedagang dari Arab yang datang di Indonesia. Kedua, melalui budaya. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai media kebudayaan, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di Jawa, seperti Sunan Kalijaga dengan pengembangan wayang kulitnya, dan juga Sunan Bonang serta Sunan Muria dengan pengembangan gamelannya. Kesenian tersebut diterima dan digemari sampai sekarang. Sunan Giri menciptakan permainan anak-anak seperti jalungan, jemuran, ilir-ilir, dan juga cublak-cublak suang. Yang ketiga, melalui perkawinan. Melalui perkawinan, Islam menyebar ketika pedagang muslim dan penduduk lokal menikah. Hubungan yang semakin dekat memudahkan penyebaran agama Islam, dan biasanya istri serta anak-anak mengikuti agama dari suami, sehingga Islam berkembang lebih cepat. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat tadi. Yang keempat itu ada melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan berlangsung lewat pesantren yang menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren kemudian menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah. Nah, dalam menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah itu juga didampingi oleh para ulama. Yang kelima itu ada melalui politik. Penyebaran Islam melalui politik itu didukung oleh para raja dan sultan. Para raja dan sultan ini telah memeluk agama Islam. Kemudian rakyat-rakyatnya juga mengikuti agama dari raja dan sultan-sultannya. Dan itu mempermudah untuk penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah lainnya. Kemudian seperti kerajaan Demak dan Gorontalo itu menjadi pusat penyemangat untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah lainnya. Yang keenam ada melalui tasawuf. Melalui tasawuf ini dilakukan dengan cara yang lembut dan mudah dipahami oleh banyak masyarakat. Ajaran ini biasanya disampaikan melalui cerita dan hikayat sehingga menarik banyak orang untuk
mempelajari atau mengetahui ajaran Dari agama kelompok Islam. 5. Saya di sini sebagai pemateri ke-8 akan membacakan tentang 2 materi. Yang pertama ada materi tokoh ulama sebelum Wali Songo dan anggota-anggota dari Wali Songo. Nah, pertama-tama saya akan membacakan tentang tokoh ulama sebelum Wali Songo. Terdapat beberapa ulama sebelum datangnya Wali Songo untuk memperkenalkan Islam di tanah Jawa. Tokoh ulama tersebut yaitu yang pertama ada Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi ini merupakan ulama asal Malaka yang belajar di Mekah dan Irak. Ia menyebarkan Islam di Cirebon dan menjadi perintis dakwah di Jawa Barat. Lalu yang kedua ada Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar ini merupakan adik dari Syekh Datul Kahfi. Ia menyebarkan Islam di Kuningan melalui pondok di desa Sidapurna, lalu menikah dengan cucu dari Raja Sunda dan memiliki keturunan yang lalu melanjutkan dakwahnya. Lalu yang ketiga ada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini merupakan ulama dari Samarkand. Ia belajar tasawuf di India dan berdakwah hingga Campa. Ia juga dikenal sebagai guru para wali dan leluhur dari beberapa anggota Wali Songo. Nah, lalu yang terakhir ada Syekh Kuro. Syekh Kuro ini merupakan putra ulama dari Campa. Ia pernah menjadi guru sebelum akhirnya berdakwah di Jawa. Lalu ia mendirikan pesantren sebagai pusat perdakwahannya. Nah, materi yang selanjutnya adalah anggota-anggota dari Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh kunci penyebaran Islam di Pulau Jawa. Anggotanya tentu ada 9. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Nah, kalau yang tiga itu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Lalu yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli yaitu Raden Syarif Qasim. Lalu yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri ini memiliki nama asli Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Lalu yang keenam ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama asli Ja'far Asy-Shadiq. Lalu yang ketujuh ada Sunan Muria. Sunan Muria ini memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said. Lalu yang kedelapan ada Sunan Kalijaga. Nah, kalau nama asli dari Sunan Kalijaga ini yaitu Raden Said. Lalu yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Mereka Wali Songo ini menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, pendidikan, seni, dan dakwah yang damai. Sekian dari 9 atau permateri terakhir. Di sini saya akan membacakan teladanan para tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Para ulama hidup sederhana mesti memiliki ilmu dan harta. Kekayaan mereka digunakan untuk membantu dan membangun fasilitas keagamaan. Sederhanaan membuat mereka dekat dengan rakyat dan menjadi teladan. Kedua, kesungguhan mencari ilmu. Sebelum berdakwah, para ulama belajar agama hingga ke Mekah, Irak, dan negara lainnya. Mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu sehingga memiliki kemampuan berdakwah secara bijak. Teladanan ini penting bagi pelajar untuk terus belajar dan menjaga adab dalam menuntut ilmu. Nah, kesimpulannya, Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah. Dengan peran besar para ulama sebagai pembimbing para masyarakat. Tokoh-tokoh utama seperti Wali Songo di Jawa, ulama di Aceh, Minangkabau, dan Sulawesi menyebarkan agama Islam dengan cara yang lembut, toleran, dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal sehingga ajaran agama Islam mudah diterima. Melalui pendirian pesantren, karya keagamaan, serta peran mereka dalam politik, pendidikan, dan sosial. Para ulama tidak hanya menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi membentuk perkembangan, peradaban, serta identitas masyarakat hingga masa kini. Sekian. Oke semuanya, itulah materi-materi yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan. Semoga materi yang telah kami jelaskan kepada para teman-teman sekalian memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materi dengan jelas dan terinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.